Jepang itu demo stano watashi no namae wa Andrea Ferrani desu. Onegai shimasu ya. Yoroshimasu ya. Itu artinya apa ya kakak mau tahu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Healthies, welcome back to our podcast with Campus. Kembali lagi bersama aku Nafisa. Episode kali ini berbeda nih Healthies dari episode-episode sebelumnya. Karena episode kali ini kita bakal seru-seruan ngobrol bareng sama bintang tamu yang gak biasa dong pastinya. Hari ini kita secara eksklusif mendatangkan sosok perempuan cantik yang baru saja terpilih menjadi apa ya? Biar kalian gak makin penasaran nih, siapa sih yang bakal ngobrol bareng sama kita? Tetap saksikan podcast ini sampai selesai ya. Di opening tadi aku udah bilang kalau episode kali ini kita kedatangan sosok perempuan cantik. Nah, langsung kita sambut aja. Ini dia Duta Kemenkes Poltekkes Semarang 2024. Halo Kak, bisa saya hai dulu sama Healthies yang lagi dengerin podcast episode kali ini. Halo Healthies, aku Andrea Ferrani as Ambassador Polkesmas. Oke, mungkin bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu Kak, biar para Healthies tuh nggak penasaran gitu siapa sih yang lagi kita wawancara kali ini. Oke, jadi perkenalkan nih Healthies, nama aku Andrea Forleoni. Aku jurusan Sarjana Terapan Keperawatan Semarang semester 4. Dan sekarang aku lagi bersama Kak Nafisa di Podcam ini sebagai Duta Polkesmar 2024. Oke Kak Andrea, pertama-tama aku ucapin selamat buat Kak Andrea atas terpilihnya sebagai Duta Kemenkes Poltekkes Semarang 2024. Nah, tepatnya pada tanggal 8 Maret ya Kak kemarin ya, terpilihnya, terus dilaksanakannya juga. Nah, selain Kak Andrea, harusnya kita tuh juga kedatangan Kak Revaldi. Nah, tapi Kak Revaldi tuh berhalangan hadir dikarenakan Kak Revaldi sedang ada kegiatan PKL gitu. Kita beri semangat buat Kak Revaldi buat PKL-nya. Semoga lancar ya Kak PKL-nya. Nah, jadi kan semalam aku udah baca CV Kak Andrea nih. Tahu nggak guys, Kak Andrea ini banyak banget experience-nya tahu. Terus selain Kak Andrea, sebelum Kak Andrea ini kepilih jadi Duta Kemenkes Poltekkes Semarang 2024 ini, pengalamannya juga banyak yang tingkat internasional. Kalau boleh tahu Kak Andrea ini menguasai berapa bahasa sih Kak? Aku pribadi dari kecil memang sudah bahasa Inggris lancar karena dari keluarga juga, baru bahasa Indonesia, gitu. Terus Jepang, Mandarin sama Korea. Tapi lagi belajar bahasa Jerman juga. Oh, kalau boleh tahu, boleh sedikit deh Kak, bahasa tadi kan ada bahasa Jepang, bahasa Jerman, bahasa Korea. Boleh dong kalau bahasa Jepang tuh gimana sih? Kalau bahasa Jepang itu demo stano watashi no namae wa Andrea Ferrani desu. Onegai shimasu ya. Yoroshimasu ya. Itu artinya apa ya Kak kalau boleh tahu? Artinya itu kayak perkenalan aja sih, terus senang bertemu dengan Anda gitu. Kalau boleh tahu Kakak nih suka banget belajar hal baru gitu ya? Ya betul sekali. Oke. Kak, boleh ceritain dikit gak sih Kak, experience Kakak tuh kayak selama berorganisasi atau selama sebelum jadi Duta Kemenkes gitu? Kalau experience Kakak dari sebelum jadi Duta Kemenkes itu memang kayak yang kamu bilang tadi, lebih banyak di tingkat internasionalnya, kan? Seperti semester 1 itu Kakak jadi delegasi untuk pertama kalinya pertemuan antara Hans University Belanda sama Kemenkes Poltekkes Semarang di gedung direktorat. Itu
itu sebuah kehormatan banget sih buat kakak yang baru semester 1 ya. Karena Keren. di situ tuh banyak sekali dosen-dosen yang kayak profesor, dokter, bahkan Pak Marsum dulu itu masih ada di situ. Iya, dan lalu lanjut ke exchange pertama yang mahasiswanya itu juga kakak sebagai Master of Ceremony. Lalu exchange keduanya kakak jadi presentator materi untuk mereka. Lalu kampus tour, kalau kalian pernah melihat bule-bule pada keliling kampus itu, Iya, pasti lihat dong. itu pasti ada kakak. Terus semester 3 kemarin, puji Tuhan alhamdulillahnya diberi kepercayaan sama jurusan untuk jadi koordinator dari exchange. Wow, keren banget. Bisa beri applause dong ke Kak Andrea nih ya. Ya ampun, keren banget. Kayak di umur segini gitu loh, udah banyak pengalaman banget. Keren. Nah, dalam proses tadi, baik tingkat jurusan maupun ketika sudah lanjut nih ya Kak, sebelumnya kan sebelum jadi terpilihnya Duta Kemenkes Poltekkes Semarang nih, Kakak ada tahap-tahapan tertentu nggak sih Kak mau buat jadi duta ini? Pastinya ada ya, mulai dari tahap kita mempersiapkan semua regulasi yang sudah ada di Juknisnik. Itu kan perlu memang sesuai dengan apa yang sudah diregulasikan oleh BEM, lalu skill, lalu bakat, dan segala pengetahuan juga tentang Kemenkes Poltekkes Semarang ini harus diasah kembali. Lalu banyak sekali tahap seperti tes tertulis, wawancara, lalu tes bakat, dan sebagainya, pembekalan dari para narasumber yang sangat berpengaruh di bidangnya masing-masing. Itu sangat benar-benar membentuk kita para finalis Duta Kemenkes ini menjadi pribadi yang memang siap untuk menjadi ikon Kemenkes Poltekkes Semarang. Berarti di situ Kak Andrea ini banyak belajar hal baru juga ya dari duta gitu ya. Nah, setelah terpilihnya nih di tingkat jurusan, kemudian mewakili jurusan di tingkat pusat, dan akhirnya terpilih menjadi Duta Kemenkes Poltekkes Semarang 2024. How do you feel sih Kak? Bisa ceritain nggak gimana perasaan Kakak waktu itu akhirnya terpilih? I really never expect to become as Poltekkes Semarang ambassador because it's such a really and hard and difficult for me, as in I'm not having joined any organization, so I feel like wow, there's so much people that so much skills than me, apalagi mereka banyak sekali yang ternyata tuh duta genre ya gitu-gitu loh Kak. Jadi kayak untuk aku yang nggak ada pengalaman ikut duta seperti itu, kayak wow, ini benar-benar sangat menantang sih. Tapi ya puji Tuhan alhamdulillah malah terpilih sekarang jadi tamu di White Campus kita jadinya. Sampai sekarang masih belum percaya sih sebenarnya. Keren banget sih pastinya. Kalau perbedaan sebelum dan setelah menjadi Duta Kemenkes Poltekkes Semarang 2024, ada nggak sih Kak? Gimana sih tanggapan orang-orang di sekitar Kakak? Ini kayaknya benar-benar kerasa nih. Iya. Dulu itu kakak itu ya dikenal cuma di jurusan doang, ya kan. Dikenal di lain jurusan itu kalau cuma teman-teman gitu kan. Sekarang itu kalau di luar nih, even kemarin kakak keluar ya, kayak ketemu anak Kemenkes Poltekkes itu kayak diliatin. Itu bener-bener apakah dia kenal aku sebagai duta. Jadinya mungkin untuk sebelum atau sesudah, sebelumnya pasti masih kurang dalam memperbaiki attitude di luar maupun di dalam kampus. Kalau sesudahnya ya sebaik mungkin untuk menjaga nama baik kampus juga. Kayak udah istilahnya udah jadi senternya Poltekkes ya. Kayak apa tuh langsung kalau jalan, aduh dilihat, wah ada duta nih. Bapak itu keren banget, dan itu benar-benar pengalaman yang sangat berharga sih ya buat Kak Andrea pastinya ya. Terus apakah nanti ada proker-proker yang mungkin akan dilakukan dalam paguyuban atau Duta Poltekkes Kemenkes Semarang tahun ini sih Kak? Kalau untuk proker sih aku lebih ingin semua jurusan itu dapat kelas atau English Club, karena bahasa Inggris itu sangat berguna banget di zaman ini, zaman 5.0, di mana tempat pekerjaan, tempat kita melamar dan segala macam magang itu sekarang bahasa Inggris kayak seharus yang diwajibkan untuk dalam skill gitu loh. Jadi aku ingin semua anak Kemenkes itu punya at least beginner skill di bahasa Inggris.
Jadi juga bisa membantu anak-anak yang mahasiswa Poltekkes tuh buat jenjang yang kedepannya tuh lebih dipermudah gitu istilahnya Iya, ya. betul Nanti kalau sekali. magang atau pas kerja gitu kan ya, kan zaman sekarang juga interview tuh pakai bahasa Inggris Betul ya. sekali. Jadi biar memudahkan. Ya si prokernya menarik banget sih ini ya. Terus jadi penjelasan Duta Kemenkes Semarang tadi kan udah ya tadi ya Kak. Terus untuk kedepannya Kakak punya harapan gak sih buat pas Kakak menjabat buat duta nanti kedepannya itu gimana? Harapannya sebagai duta, saya bersama Mas Revaldi Mm-mm. bisa menjadi panutan bagi semua mahasiswa Kemenkes Poltekkes Semarang, Mm-mm. di mana menjadi panutan yang baik bagi anak-anak, bagi teman-teman kita semua, dan entah itu dalam hal beretitude, pengetahuan, entah itu dalam akademik maupun non akademik. Jadi saya harap juga kampus sangat memperhatikan semua civitasnya, entah itu dari segi organisasi, entah itu dari segi akademik maupun fasilitas gedung dan segala macam. Ya. Oke. Terus tentang Kak Andrea sendiri nih. Kak Andrea tuh kan banyak pengalamannya banget kan ya tadi, kayak berorganisasi juga, baik di internasional maupun nasional juga kan. Terus sekarang udah jadi duta juga kan. Nah, Kakak kadang ada di titik di waktu yang kayak dimana apa sih ya, kalau zaman sekarang kan banyak organisasi kayak mahasiswa kan FOMO gitu kan ya. Sekali. Nah, Kakak tuh termasuk yang FOMO gak sih, kayak aduh aku ikut-ikut aja deh atau gimana gitu? Enggak sih, soalnya dari kakak awal jadi mahasiswa baru itu benar-benar enggak ikut organisasi apapun, even Himadema. Oh gitu. Iya, enggak. Kakak itu baru ikut cuma Persedonakes. Itu aja satu UKM. Karena kakak pikir udah capek di sebelumnya, udah banyak organisasi di sebelumnya, jadi pengen kayak fokus untuk akademik di kampus aja. Tapi sekarang keadaannya berbeda. Nambah pengalaman dan Iya, nambah betul tugas-tugas sekali. juga ya. Tiba-tiba pastinya. bau saya berat sekali kemarin dari tanggal 8 ini. Aduh, baunya tambah berat ya. Tapi nggak apa-apa. Terus ada nggak sih kakak yang di titik dimana, aduh aku capek nih, bisa nggak ya ini tugas-tugasnya cepet selesai, kayak kadang-kadang kakak malas-malasan nggak sih? Kadang-kadang kan anak-anak zaman sekarang tuh ya tugas numpuk, udah nanti aja. Kakak yang termasuk kayak gitu nggak sih? Kayaknya setiap mahasiswa punya masa-masa itu nggak sih? Iya juga Iya sih, kan? aku juga termasuk. Gak mungkin gak melewati masa-masa Iya, itu. iya, Tapi iya. balik lagi ke diri kita, kayak kita sendiri yang bisa ngingetin kayak orang tua udah capek-capek nyari uang untuk membiayain kita bener sekolah banget. tinggi-tinggi, terus kita di sini males-malesan, tugasnya dikerjain kayak gitu kan. Jadi kakak tuh ya itu sih yang jadi reminder kakak untuk aku nggak boleh malas-malesan. Soalnya gimana kita di sekolah, gimana kita di kampus itu mencerminkan bagaimana orang tua kita mendidik kita di rumah. Iya bener banget. Kayak kasian gak sih, kayak orang tua udah banting tulang buat Betul kita, udah kerja dari pagi sampai sore, kok kita di sini malah main-mainan terus, malas-malesan, kan nggak boleh ya, healthy kalau dicontoh ya. Udah kayak gitu alasannya healing tipis-tipis. Aduh, healing Aduh. tipis-tipis ya tuh. Tapi kita juga kadang-kadang kan banyak tugas ya Kak, apalagi di Poltekkes ya, ngejar SKS pastinya ya. Kakak kalau sekarang kan di jurusan keperawatannya udah mulai magang atau PKL gitu nggak sih Kak? Kalau di regulasi STR keperawatan itu semester 4 belum PKL atau magang, jadi kita masih fokuskan ke teori, tapi juga banyak lab praktik demo gitu. Tapi sekarang kita lagi fokus untuk akreditasi, jadi doain ya teman-teman, semoga sarjana terapan keperawatan akreditasinya A. Amin, kita doain ya teman-teman. Semoga keperawatan makin maju. Nih. Terus mau tanya lagi nih Kak, kalau misal nih kakak udah lengser nih dari duta ya, tapi kan ini masih baru ya, tapi kan kita nanya dulu nih, kalau misal udah lengser, harapan kakak nih buat duta ke depan
tahun 2025 ya? Iya, besok ya. Tuh apa sih harapan kakak buat tahun depan nanti? Yang pasti harapannya nggak mau harapan kasih berat-berat lah ya. Kasian ya. Iya, harapannya ya kamu bisa menjalankan tugas-tugas kamu sebagai duta ambasador dengan gampang, dengan mudah, dengan senang hati, dengan benar-benar tulus mengabdi untuk kampus kita tercinta ini. Dimana ya kamu kan nanti akan menjadi ikon nih dari Kemenkes Poltekkes Semarang. Jadi sebisa mungkin kamu harus ya menjaga apa yang sudah kamu bangun, atau kita bilang sekarang personal branding ya. Jangan sampai satu kesalahan itu menghancurkan branding yang sudah kita bangun sesusah-susah ini gitu loh. Apalagi zaman sekarang kan ya, media sosial tuh bener-bener wah. Betul sekali. Kalau kita salah ngomong dikit aja tuh udah langsung dampaknya tuh ke depannya gak sih ya kak? Namanya jejak digital guys. Iya, bener banget. Nah, kan tadi udah ngomongin kuliah juga, organisasi juga, tips manage waktu ala Kak Andrea gimana kak? Tips manajemen waktu aku itu apa yang prioritas itu yang dikerjain dulu. Semisal ada teman kamu ngajak kesini, tapi kamu tuh masih punya tugas yang deadline-nya tuh besok banget. Itu harus yang dikerjain yang mana dulu menurut kamu? Ya tugas dong pastinya. Ya itu makanya. Kakak tuh kalau mau pergi-pergi, make sure semua tugas itu sudah selesai. Ketawa. Tapi kadang-kadang ada loh kak, kayak yang mestinya anak-anak yang aduh aku healing dulu deh, nanti tugas gampang gitu. Itu kakak gimana tuh? Tapi kalau healing dulu balik ke kos masih ada tugas, sama aja nggak healing nggak sih? Iya juga sih, sama aja bener. aduh stres lagi gitu. Iya bener banget. Berarti harus dicontoh nih tipsnya Kak Andrea ya. Berarti kita tuh kalau misalnya ada tugas nih, kerjain tugasnya dulu ya healthies, baru healing, biar nanti kalau pas balik ke kos tuh healingnya tuh masih kerasa. Jadi nggak kayak aduh udah healing, aduh ketemu tugas ya kan. Nah terus kalau perasaan kakak sendiri kan kalau jadi duta kan seneng ya pastinya ya. Terus kalau orang tua sendiri gimana kak pas terpilih menjadi duta? Fun fact nih, waktu sebelum jadi duta, jadi mbak keperawatan deh. Pas mbak keperawatan itu bertepatan sama hari ulang tahun mama saya. Jadi itu aku teks ke grup keluarga, selamat ulang tahun mama, pakai mahkota mbak keperawatan. Waduh, hadiah ya untuk mamanya. Terus pas jadi duta pasti orang tua mengucapkan banyak apresiasi untuk kakak sendiri. Dan ya mama memang kayaknya ibu-ibu ini sangat emosional ya kalau lihat anaknya sukses gitu. Jadinya meneteskan air mata kebanggaan kalau anaknya udah menjadi duta ya. Betul sekali. Ya siapa sih yang gak bangga kalau anaknya udah meraih prestasi di kampus ya, jadi duta pula, jadi istilah panutan buat mahasiswa-mahasiswa yang lain ya. Nah last deh kak, sebelum kita tutup, ada gak sih motivasi atau pesan yang bisa kakak sampaikan untuk seluruh mahasiswa Poltekkes Semarang untuk tetap produktif dan dapat mencetak prestasi? Pesannya buat teman-teman Kemenkes Poltekkes Semarang, jangan pernah terbawa kesedihan yang berlarut-larut atau kayak ini susah banget aku nggak bisa nih. Nggak, kamu itu bisa. Yang nggak bisa itu cuma pikiran kamu yang selalu ke hal-hal negatif. Jadi must try karena setiap percobaan itu nggak bakal menghasilkan hasil yang nol. Karena kakak bisa sampai di titik ini juga pasti banyak pressure, banyak nangisnya, banyak sedih, banyak stres. Tapi ya yakin lagi ke diri kamu bahwa diri kamu itu benar-benar bisa, kamu itu layak untuk jadi apa yang benar-benar kamu impikan, kamu inginkan. Walaupun mungkin sekarang kalian di jurusan yang sebenarnya aku nggak pengen di jurusan ini, tapi at least kita tahu kita ke depannya jelas nih mau jadi apa. Kita nggak meraba-raba di masa depan kita mau kerja apa ya, mau ini. Kita kan langsung tek kerja jadi tenaga kesehatan, dan pasti itu bakal menjamin kehidupan kita, amin ya, bakal menjamin kehidupan kita di masa depan. Jadi buat teman-teman terus semangat belajar, jangan males-malesan, ingat orang tua di rumah ya.
tapi yang terutama tetap berdoa sih, berusaha dan Iya. berdoa. Jangan lupa untuk melibatkan Tuhan dalam segala hal apapun. Iya, karena usaha tanpa doa itu cuman nol. Cuman ya kayak debu lah ya, nggak ada apa-apanya. Jadi kalian juga harus tetap usaha juga, harus tetap doa. Oke. Itu juga pesan dari Kak Andrea. Jadi kita harus apa ya istilahnya jadi patokan kita lah ya, karena udah sukses ini loh di umur sekarang, hebat banget gitu. Aku doain juga semua yang ada di UKM buat kampus ini bisa meraih titik kesuksesannya masing-masing. Amin, 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 amin. Paling kenceng dong pastinya ya para Haltis. Nah intinya tuh kita harus tetap berusaha ya Kak. Walaupun kita ada di titik-titik yang terendah sekalipun, kita harus tetap bangkit ya. Karena kita nggak tahu kedepannya bakal kayak gimana. Walaupun sekarang lagi di 000 banget ya. Wow, motivasi yang sangat bagus ya dari Kak Andrea. Semoga niat dan tugas mulai yang dijalankan Kak Andrea dapat berjalan dengan lancar. Terus motivasi dari Kak Andrea tadi menjadi panutan di ngobrol-ngobrol soal kita hari ini. Terima kasih buat Kak Andrea yang udah dateng dan bisa ngobrol bareng sama kita, ngobrol seru juga. Sukses terus buat Kak Andrea. Semoga kedepannya dilancarin tugas-tugas menjadi duta Kemenkes ya. Terus buat kuliahnya juga semester 4 banyak tugas. Aduh iya itu bener banget. Tapi harus tetap semangat ya Kak. Oke, Healthies, berikut tadi adalah podcast episode kali ini. Yang pastinya seru karena kita bisa ngobrol-ngobrol bareng figur kampus yang inspiratif dong pastinya. Semoga dengan podcast kali ini bisa menambah semangat kita biar makin keren juga, kayak narasumber kita hari ini. Sampai ketemu di podcast episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye Healthy.